Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf Al-Aziz dengan NPM 2411456, kelas PAUD 4A. Di sini saya akan meneladani kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub di antara 12 orang anak Yakub. Yusuf dan Banyuaminlah yang paling dicintai. Hal ini menimbulkan iri hati saudara-saudaranya yang lain. Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan, lebih tampan dari saudara-saudara yang lain. Bentuk tubuhnya sangatlah bagus, terlebih setelah ibunya Rahil meninggal dunia, maka ia makin disayang oleh ayahnya. Pada suatu malam, ia bermimpi. Ia melihat 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud kepadanya. Esok harinya, ia menceritakan hal itu kepada ayahnya. 11 bintang adalah saudara-saudaramu, matahari adalah ayahmu, bulan adalah ibumu. Semua akan menghormatimu. Kelak kau akan jika jadi orang besar, maka jangan sampai saudara-saudara tahu. Jika saudaramu tahu, mereka akan mencelakaimu. Namun tanpa setelah Yusuf dan ayahnya. Ternyata salah seorang saudaranya mengetahui pembicaraan ayahnya itu. Sejak saat itu, mereka makin membenci Yusuf dan selalu berusaha mencelakainya. Pada suatu hari, Marana meminta izin pada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu binatang. Mula-mula Nabi Yakub tidak mengizinkannya. Tapi setelah mereka menunjukkan kesanggupannya menjaga Yusuf dari bahaya, maka Nabi Yakub tidak melarangnya lagi. Di tengah hutan setelah berburu, tiba-tiba mereka menangkap Yusuf dan hendak membunuhnya, namun tidak sampai mati. Salah seorang mengusulkan agar dimasukkan saja ke dalam sumur. Pasti ada khalifah yang akan mengambilnya dan Yusuf pasti akan dijual sebagai budak. Dengan demikian Yusuf tersingkir dari keluarga Yakub. Usul itu disetujui. Mereka kemudian membunuh hewan, darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf. Setelah pulang, mereka berkata bahwa Yusuf telah dimakan serigala hingga bajunya berlumpuran. Nabi Yakub sangat sedih mendengar hal itu. Saking sedihnya beliau selalu menangis hingga matanya menjadi buta. Tak lama kemudian ada seorang khalifah hendak mengambil air. Mereka menemukan Yusuf dan menjualnya sebagai budak. Pembelian seorang menteri kerajaan bernama Kiptir. Kemudian menteri tersebut menyerahkan pada istrinya, yaitu Zulaikha, untuk diangkat sebagai anak. Pada suatu hari, di saat suaminya pergi, Zulaikha mengenakan pakaian yang terbaik. Bau parfum terusar seluruh tubuhnya. Ia menghampiri Yusuf. Di kamarnya, Yusuf hampir tergoda, namun ia ingat pada Allah. Tapi tiba-tiba Kiptir datang dan terjadi saling tuduh-menuduh. Dan beruntunglah ada tetangga dekat sekaligus sebagai penengah yang menyatakan bahwa Zulaikha yang bersalah dan Yusuf dimohon untuk menjaga rahasia. Walau sudah diusahakan untuk tidak bocor, tapi peristiwa ini terdengar oleh tetangga kanan kiri. Para wanita mempergunjingkan sambil bercerita dan mengupas buah. Ketika Yusuf lewat, semua terbelah kagum akan penampilan Yusuf dan tercengang lupa diri bahwa yang dikupas bukan buah tapi tangannya sendiri. Memang tidak ada jalan lain bagi Kiptir. Yusuf harus dipenjara. Jika tidak, Zulaikha akan terus menggoda dan dikhawatirkan Yusuf malah tidak mampu mempertahankan kesuciannya. Setelah sang raja mengetahui kebenaran dan kesucian Yusuf, ia makin tertarik, terlebih setelah diketahui bahwa Yusuf mampu memberikan jalan keluar persoalan ekonomi kerajaan Mesir. Maka sang raja akhirnya memanggil Yusuf untuk diangkat sebagai menteri ekonomi. Ketika paceklik tiba, saudara-saudara Yusuf kecuali Bunyamir bermaksud pergi ke Mesir untuk menukarkan emas dengan bahan makanan. Yusuf memperlakukan mereka sangat terhormat. Ketika hendak pulang, mereka dapat pesan bahwa tidak diperbolehkan masuk atau menukarkan bahan makan tanpa membawa saudaranya. Ketika mereka sampai di rumah, mereka langsung
bercerita pada ayahnya tentang pesan tersebut, tapi ayahnya langsung keras menolaknya. Tiba suatu hari, bekal makanan habis. Mereka pun harus pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan dan berjanji pada ayahnya akan menjaga Benyamin sampai titik darah terakhir. Sampai di Mesir, Yusuf mencari cara agar Benyamin bisa tinggal di istana. Yusuf kemudian meletakkan piala raja di karung Benyamin dan akhirnya Benyamin disekap di istana. Suatu hari, saudara-saudaranya disuruh ayahnya mencari kabar tentang Yusuf di Mesir. Lalu mereka bercerita pada Menteri Ekonomi karena tidak sampai hati melihat penderitaan ayahnya. Menteri Ekonomi itu bercerita bahwa dirinya adalah Yusuf. Mereka sangat gemetar mendengar pengakuan itu, tapi Yusuf bukan seorang pendendam. Yusuf mengambil baju gamisnya dan diserahkan pada saudara-saudaranya untuk diberikan pada ayahnya. Sesampai di Palestina, baju gamis Yusuf segera diusapkan pada kedua mata ayahnya. Atas izin Allah, Nabi Yakub yang buta bisa melihat kembali. Nabi Yakub dan keluarganya kemudian pindah ke Mesir memenuhi pemerintahan Yusuf. Kini lengkaplah kebahagiaan Yusuf berkumpul kembali dengan seluruh keluarganya. Hikmah dari kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, bahwa musibah dan bencana pada hakikatnya merupakan rahmat. Yang kedua, Nabi Yusuf telah memberi contoh dan teladan bagi murnian jiwanya dan keteguhan hatinya tak kalah menghadapi godaan Zulaikha. Yang ketiga, Nabi Yusuf memberi contoh tentang sifat seorang kesatria yang enggan dikeluarkan dari penjara sebelum persoalan dan Zulaikha dijernihkan. Yang keempat, suatu sifat utama pembawaan jiwa besar Nabi Yusuf tidak melakukan pembalasan karena mereka melemparnya ke dalam sebuah sumur. Yang kelima, Nabi Yusuf orang yang cerdas, jujur, dan amanah. Sifat-sifat utama inilah yang harus dimiliki oleh kita semua.